Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul pandangan yang menyatakan bahwa generasi Z atau yang sering disebut sebagai Gen Z dianggap lebih lemah dibandingkan generasi sebelumnya. Pandangan ini seringkali didasarkan pada stereotip bahwa Gen Z lebih rentan secara emosional, mudah tertekan, dan terlalu bergantung pada teknologi. Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya akurat dan cenderung mengabaikan berbagai kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh generasi ini. Gen Z adalah generasi yang tumbuh di era digital, di mana informasi dan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam hal adaptasi terhadap perubahan, kreativitas, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Mereka juga dikenal memiliki kesadaran sosial yang tinggi, dengan perhatian khusus terhadap isu-isu global. Selain itu, Gen Z menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dunia modern. Pandemi COVID-19 misalnya, menjadi ujian bagi seluruh generasi. Namun Gen Z mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh dan perubahan drastis dalam dunia kerja. Mereka memanfaatkan teknologi untuk terus belajar, bekerja, dan tetap terhubung dengan komunitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki daya juang yang kuat. Namun, meskipun memiliki berbagai kelebihan, Gen Z seringkali dihadapkan pada stereotip negatif yang tidak adil. Anggapan bahwa mereka lebih lemah hanya karena berbeda dari generasi sebelumnya adalah bentuk generalisasi yang tidak mempertimbangkan kompleksitas individu dan situasi yang mereka hadapi. Persepsi bahwa generasi yang lebih baru lebih lemah sebenarnya bukan hal yang baru. Fenomena ini telah berulang kali muncul dalam sejarah, menciptakan semacam lingkaran setan di mana setiap generasi baru dianggap kurang kompeten atau kurang tangguh dibandingkan pendahulunya. Kritik semacam ini sebenarnya lebih mencerminkan ketidakmampuan generasi sebelumnya untuk menerima dan memahami perubahan yang dibawa oleh generasi berikutnya. Pada kenyataannya, setiap generasi hanya menyesuaikan diri dengan tantangan dan konteks zaman mereka sendiri. Yang membedakan situasi saat ini adalah kehadiran teknologi, khususnya media sosial, yang telah mempercepat dan memperbesar persepsi ini. Media sosial memungkinkan pandangan dan kritik terhadap Gen Z untuk menyebar dengan cepat dan meluas, menciptakan kesan bahwa fenomena ini baru dan hanya terjadi pada generasi ini. Padahal, kritik antar generasi seperti ini sudah terjadi dalam beberapa generasi sebelumnya. Hanya saja, sekarang lebih mudah terlihat dan tersebar luas karena pengaruh media sosial yang tidak terkendali. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi persepsi ini adalah kesenjangan adaptasi antara generasi boomer dengan Gen Z. Generasi boomer yang tumbuh dengan pola hidup yang berbeda seringkali sulit beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi dan cara hidup yang diadopsi oleh Gen Z. Ketidakmampuan ini seringkali diterjemahkan sebagai kritik terhadap Gen Z. Padahal, perubahan tersebut adalah hal yang wajar dan perlu untuk menghadapi tantangan zaman modern. Namun, di balik kelebihan-kelebihan tersebut, Gen Z juga memiliki kelemahan yang perlu diakui. Pertama, keterikatan pada teknologi. Gen Z sangat bergantung pada teknologi, khususnya perangkat digital dan media sosial. Ketergantungan ini dapat mengarah pada kurangnya keterampilan interpersonal dan komunikasi langsung. Meskipun mereka sangat mahir dalam berkomunikasi melalui platform digital, interaksi tatap muka dan keterampilan sosial tradisional kadang-kadang terabaikan. 2. Rentan terhadap kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa Gen Z lebih cenderung mengalami masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh tekanan yang mereka rasakan dari media sosial, ekspektasi yang tinggi, dan kurangnya privasi di era digital.
Meskipun mereka lebih terbuka dalam membahas isu-isu kesehatan mental, tantangan ini tetap merupakan kelemahan yang perlu diperhatikan. 3. Kurangnya pengalaman hidup. Karena Gen Z masih relatif muda, mereka belum memiliki pengalaman hidup yang kaya seperti generasi yang lebih tua. Pengalaman ini termasuk menghadapi tantangan besar dalam kehidupan nyata, mengelola keuangan pribadi, atau menghadapi krisis ekonomi. Keterbatasan pengalaman ini kadang-kadang membuat mereka dianggap kurang matang atau kurang siap dalam menghadapi tanggung jawab besar. 4. Perhatian yang terpecah. Di era informasi yang berlimpah, Gen Z seringkali mengalami kesulitan dalam fokus dan konsentrasi. Mereka terbiasa dengan konsumsi informasi yang cepat dan pendek, seperti video singkat atau postingan media sosial, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk fokus pada tugas-tugas jangka panjang atau mendalam. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, beberapa jurnal telah mengkaji dinamika antar generasi, bagaimana stereotip terbentuk, serta dampaknya terhadap persepsi sosial. Pertama, penelitian oleh Twenge GM pada tahun 2017 dengan buku berjudul iGen, Why Today's Superconnected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy, and Completely Unprepared for Adulthood. Buku ini membahas bagaimana teknologi, khususnya media sosial, telah mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial generasi Z. Twenge menekankan bahwa meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait ketergantungan teknologi, Gen Z juga memiliki kelebihan dalam hal toleransi dan kesadaran sosial. Buku ini juga menyoroti bahwa banyak kritik terhadap Gen Z sebenarnya mencerminkan ketidakmampuan generasi yang lebih tua untuk memahami dan menerima perubahan sosial yang terjadi. Yang kedua, ada penelitian oleh Dimok M pada tahun 2019 dengan judul Defining Generations, Where Millennials End and Generation Z Begins. Artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana generasi didefinisikan, khususnya transisi dari milenial ke Gen Z. Dimok menunjukkan bahwa setiap generasi memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh peristiwa sejarah dan kondisi sosial yang mereka alami. Artikel ini juga menyoroti bagaimana persepsi antar generasi terbentuk dan mengapa stereotip negatif seringkali muncul. Yang ketiga, ada penelitian oleh Benzik, Horvath, dan Juhas pada tahun 2016 dengan judul Why and Z Generations at Workplaces. Jurnal ini mengeksplorasi perbedaan perilaku kerja antara generasi Y atau milenial dan generasi Z, serta bagaimana mereka menghadapi stereotip di tempat kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pendekatan kerja, Gen Z memiliki keunggulan dalam hal kemampuan beradaptasi dan inovasi yang seringkali diabaikan oleh generasi yang lebih tua. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya memahami dan menghargai perbedaan antar generasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Meskipun ada kelemahan yang perlu diakui, yang paling penting adalah bagaimana seluruh generasi dapat bersatu untuk kemajuan bangsa. Setiap generasi, baik itu baby boomers, Gen X, milenial, maupun Gen Z, memiliki keunikan dan kekuatan masing-masing. Kolaborasi antar generasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dengan memanfaatkan keahlian teknologi dari Gen Z, kebijaksanaan dan pengalaman dari generasi yang lebih tua, serta semangat inovasi dari generasi milenial, bangsa ini dapat terus maju dan berkembang. Oleh karena itu, alih-alih terjebak dalam perdebatan dan stereotip yang memecah belah, seluruh generasi harus dapat bersatu dan bekerja sama. Dengan saling menghargai dan belajar dari satu sama lain, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Stereotip generasi hanyalah penghalang yang membatasi potensi kita untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.